Iya, ini tugas kita semua sebagai mukmin. Salah satu amal yang paling besar itu adalah fa'aslihu baina akhwaikum. Maka damaikanlah di antara saudaramu. Sudah jelas yang namanya orang itu tidak bisa sama. Apalagi dalam berbagai aspek. Lebih-lebih kalau itu terkait dengan pemahaman terhadap nusus syariat, terhadap nas-nas syariat. Jangankan di zaman kita. Di masa Rasulullah SAW pun sudah terjadi perbedaan pendapat di kalangan sahabat. Coba lihat begini. Pada saat terjadinya perang Khandaq, itu Bani Quraidah, orang-orang Yahudi Bani Quraidah, itu berkhianat. Sesuai piagam Madinah, seharusnya mereka bahu-membahu bersama Rasulullah menghadapi musuh. Siapapun menyerang Madinah, siapapun penduduk yang diserang dari kalangan Ahlul Madinah, maka itu serangan untuk semua penduduk Madinah. Jadi semua penduduk Madinah, apapun agamanya, apapun sukunya, harus bahu-membahu. Tapi Yahudi Bani Quraidah ini melanggar. Dengan cara justru ketika Rasulullah menghadapi kepungan orang-orang Quraisy yang bersekutu sebagai pasukan Ahzab dengan orang-orang Ghatafan, Khuza'ah, Qudha'ah, Bani Bakr, dan berbagai kabilah yang lain, justru orang-orang Yahudi Bani Quraidah ini hendak menikam dari belakang, menyerang dari dalam. Maka ketika perang Khandaq selesai dan kemudian pasukan Ahzab ini dibinasakan Allah dengan angin ribut mengenai kemah-kemah mereka, akhirnya mereka bubar, pengepungan Madinah usai, Rasulullah langsung membentuk pasukan khusus untuk menindak Bani Quraidah. Beliau bersabda kepada pasukan yang akan diutus ke Bani Quraidah ini, nanti beliau akan menyusul, beliau berkata kepada mereka supaya bergerak cepat, la tusallannal asar ila fi Bani Quraidah. Kalian jangan sekali-kali melakukan salat asar kecuali di Bani Quraidah. Maka berangkatlah rombongan sahabat ini menuju ke Bani Quraidah. Ternyata di tengah perjalanan belum sampai lokasi, itu mataharinya mau terbenam. Kasih Pak, jazakallah. Belum sampai lokasi, mataharinya sudah mau terbenam. Akhirnya para sahabat ini terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama mengatakan, sholat dulu, udah mau terbenam. Waktu asarnya sudah mau habis. Yang separuh mengatakan, apa kalian gak dengar tadi Rasulullah bilang apa? Jangan sekali-kali sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Ya tapi kan sholat itu ada batas waktunya. Tadi itu maksudnya Rasulullah kita suruh cepat. Tapi kalau nggak sampai ya sholat, ya toh. Nah, separuh mengatakan begitu. Separuh mengatakan enggak. Rasulullah bilang sholat asarnya di Bani Quraidah. Kami ke Bani Quraidah. Separuh sholat di perjalanan, separuh sholatnya di Bani Quraidah. Yang sholat di Bani Quraidah itu sholatnya sudah menjelang Isya. Sholat asarnya sudah menjelang Isya. Begitu sampai Rasulullah nyusul hari berikutnya, mereka saling melaporkan. Ya Rasulullah, ini loh tidak taat kepada engkau, suruh sholat di Bani Quraidah, malah sholat di tengah perjalanan. Yang ini balas, lah mosok sholatnya itu menjelang Isya kayak mereka ya Rasulullah. Yang namanya sholat asar itu kan ya ada batasnya, yaitu sebelum matahari terbenam. Nah kami ikut waktunya. Maka sabda Rasulullah SAW kepada mereka, apa Bu? La ba'sa bi. Enggak apa-apa. Jadi terhadap perbedaan pendapat dalam fikih seperti ini soal sholat loh, soal sangat penting. Itu ternyata ketika masing-masing memahami sesuai konteks pemahaman mereka, Rasulullah mengatakan, la haraj, enggak apa-apa. Jangan-jangan kita tuh rame di media sosial, bantah-bantahan begini-begini, nanti di akhirat mau bantah-bantahan kata Rasulullah, la haraj, enggak apa-apa. Kan capeknya kita itu enggak, apalagi udah sampai ditambah mencari-cari aib dari video-video lamanya, begitu yo, ditambah-tambahkan gitu ya, labeling, ya Rob, ya memang sama bunda saya juga prihatin satu sedih. Nah ini kenyataan yang kita lihat, tentu kita punya tugas.
untuk mensyiarkan bagaimana adabnya seorang muslim, akhlaknya seorang muslim. Justru tugas kita fa'aslihu baina akhwaikum. Termasuk jadi jamaah pengajian itu jangan suka ngadu ustadz. Ngadu domba aja nggak boleh, apalagi ngadu ustadz gitu kan. Iya kan? Ngadu domba saja nggak boleh, apalagi ngadu ustadz. Saya tuh kadang-kadang di majelis tertentu, Ustadz, bagaimana pendapat Ustadz tentang ceramah Ustadz A di video YouTube-nya yang berjudul ini di menit ke-15 detik ke-11. Detail sekali. Dan itu tanya sudah pasti karena tahu Ustadz yang ditanya beda pendapat sama Ustadz yang ditanyakan. Ini tidak boleh. Ini tidak boleh yang semacam ini. Jadi ngadu domba saja nggak boleh, apalagi ngadu Ustadz. Maka dulu ada ulama yang dipuji, namanya Imam Abdullah Ibnul Mubarak. Karena apa? Karena beliau mendamaikan. Gara-garanya apa? Di negeri Syam, di kota Damaskus, ada ulama namanya Imam Sufyan Ats-Tsauri. Imam Sufyan Ats-Tsauri ini nggak tahu dapat bisik-bisik dari mana. Beliau kalau khutbah selalu bilang begini, di Kufah ada manusia berbahaya, namanya Abu Hanifah. Dia seorang yang mengutamakan pikirannya di atas Quran dan Sunnah. Jangan kalian ikuti dia, karena sesungguhnya dia sesat lagi menyesatkan. Begini. Apa yang dilakukan Imam Abdullah bin Mubarak? Pergi ke Kufah, nyatet fatwa-fatwanya Imam Abu Hanifah. Buku kumpulan fatwa itu tidak diberi judul, tidak diberi sampul. Dibawalah ke Damaskus, ditunjukkan kepada Imam Sufyan Ats-Tsauri. Wahai Imam, menurut pendapat Anda, seperti apa fatwa-fatwa yang ada di dalam kitab ini? Lalu dibaca sama Imam Sufyan Ats-Tsauri. Masya Allah, ini yang berfatwa alimul allamah, seorang yang sangat dalam ilmunya. Afqahul fuqaha, dia pasti fakihnya para fuqaha. Juaranya para ahli fikih. Masya Allah, ini kedalaman pemahamannya terhadap Quran sampai seperti ini. Kedalaman pemahaman terhadap hadis sampai seperti ini. Ini luar biasa ini. Ini siapa ini? Nu'man. Kenapa kamu tulis Qala Nu'man? Anda sudah sering menyebut kunyahnya. Nu'man bin Tsabit adalah Abu Hanifah yang sering Anda sebut-sebut. Inilah kumpulan fatwanya. Langsung nangis Imam Sufyan Ats-Tsauri. Celakalah orang-orang yang telah membisik-bisikkan kepadaku, membawa kabar kepadaku tentang keburukan-keburukan Abu Hanifah. Ternyata setelah aku baca fatwanya, dia seorang ulamanya ulama. Langsung hari itu Imam Sufyan Ats-Tsauri berangkat ke Kufah untuk ketemu Imam Abu Hanifah. Ini seharusnya yang dilakukan itu kan yang seperti ini. Seperti Imam Abdullah Ibnul Mubarak mendamaikan, bukan malah meruncing-runcingkan. Bukan malah mengadu. Nah, yang lebih penting lagi adalah tahu diri. Sudah tahu dirinya orang awam ikut berpendapat. Dan ikut memberi fatwa. Dan ikut melabeli. Masya Allah. Gak karu-karuan itu. Jadi makanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, Lausakatal jahil, seandainya orang bodoh itu tahu kapasitasnya lalu diem gak ikut komentar, yurfa'ul khilaf, maka akan hilang berbagai macam perbedaan dan perseteruan yang terjadi di tengah masyarakat. Kan sekarang persoalannya mayoritas yang komentari, yang labeli, yang nuduh ke sana kemari, bukan ustadz juga kan. Makanya ini penting kita menahan diri gitu ya. Ya tugasnya awam itu untuk belajar, bukan untuk memvonis, untuk lain-lain sebagainya. Ini keperhatian kita insya Allah. Kalau meluruskan, boleh Bunda. Kalau itu kesalahannya misalnya berakibat berbahaya bagi umat, dia boleh meluruskan. Tanpa sebut nama orang akan tahu. Gitu. Iya, demikian Bunda. Itu bagian dari adabnya.